Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin wajik ketan pandan. Ini bedanya dengan wajik ketan gula merah, karena ini ya tidak pakai gula merah. Dan ini cara bikinnya tetap simpel dan tetap nggak lama-lama, bahkan ngaduk-ngaduknya nggak nyampe 15 menit. Dan hasilnya ini manisnya pas, terus dia legit, dan kemudian dia nggak lembek, tapi teksturnya pas seperti ini. Dan bikinnya juga gampang. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langkah pertama kita rendam dulu beras ketan putih selama kurang lebih 1 jam, lalu kemudian kita kukus dalam steamer yang sudah panas. Dikukusnya cukup 15 menit aja sampai dia lebih mekar, tapi sebenarnya dia masih mentah dan masih keras. Sambil menunggu beras ketannya dikukus, kita mau panaskan dulu santannya. Di sini cukup pakai santan 400 ml. Total 500 ml, kita pakai 400 ml dulu. Kemudian tambahkan garam. Boleh juga menambahkan pasta pandan di sini, atau kalau mau diganti dengan jus pandan, jus daun pandan bisa juga. Yang penting jumlah cairan jus daun pandan plus santan totalnya 500 ml. Kemudian ini yang udah panas santannya, kita tambahkan nasi ketan yang tadi udah dimasak, kemudian dicampurkan panas-panas ke sini, diaduk-aduk sebentar. Ini seperti menanak nasi zaman dulu ya, sebelum ada rice cooker. Begini caranya. Kemudian diaduk rata, lalu ditutup dan diamkan dulu kurang lebih 15 menit sampai dia lebih mekar, lebih medok gitu. Setelah dia didiamkan 15 menit, kita kukus lagi. Ini proses pematangan. Dikukus lagi selama 15 menit aja. Beras ketan yang tadi udah jadi aronan beras ketan ya, jadi bukan jadi beras lagi, tapi belum juga jadi nasi ketan, jadi masih posisi aronan gitu. Nah kemudian dikukus lagi di sini 15 menit. Ini pakai steamer yang sama, nggak usah dicuci-cuci, pakai yang pertama tadi juga nggak masalah. Kemudian setelah matang kita angkat, lalu setelah diangkat kita siapkan wajan anti lengket. Ini penting sih pakai wajan anti lengket, ini membantu kita untuk ngaduk-ngaduk wajiknya biar lebih mudah. Lalu ditambahkan santan yang tadi 100 ml dan ditambahkan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk, lalu jangan lupa tambahkan pasta pandan kalau tidak pakai jus pandan ya. Banyaknya sesuai selera aja. Nah, proses di sini sampai gulanya itu lebih nggak nyampe karamel, tapi dia udah berbusa-busa, udah lebih kental aja. Lalu kalau prosesnya sudah sampai seperti ini, kita masukkan nasi ketannya. Ini nantinya kita ngaduk-ngaduknya nggak terlalu lama karena gulanya juga udah nggak banyak mengandung air, dan tinggal kita ratakan aja ke nasi ketannya. Ini proses ngaduknya saya hitung kayaknya 10 menitan, nggak nyampe 15 menit. Jadi diaduk-aduk pertama masih kayak api besar, kemudian dikecilkan begitu dia udah mulai rata, saya kecilin apinya, itu diaduk-aduk aja gitu sampai dia lebih kalis, nggak nempel di wajan dan lebih kering kayaknya gitu, kayak udah nggak ada kandungan airnya.
Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini, dia udah kalis aja gitu, lalu kita tinggal angkat. Kemudian ini saya pakai loyang, bebas aja sih wadahnya, apa aja dialasi plastik atau daun pisang juga boleh. Ini sedikit saya kasih minyak supaya nggak lengket. Kemudian wajik ketan yang udah jadi, yang udah mateng tadi, tinggal kita tuang ke sini dan diratakan. Nah, setelah rata, penting banget untuk nunggu sampai dia adem baru dipotong-potong. Karena sifat gula itu sendiri ya, kalau panas kan dia mencair, tapi kalau dingin kan dia semakin keras. Nah, kalau udah dingin, jadi dia lebih set gitu dipotongnya. Sementara kalau masih panas nanti dia bisa hancur. Nah, ini dia hasilnya yang udah lebih adem. Kemudian kita mau potong-potong. Ini jadinya lumayan banyak, tebal-tebal dan besar-besar, tergantung selera mau dipotong seperti apa aja. Pisaunya boleh dialasi plastik, dibaluri minyak sedikit. Ini rasanya legit, manisnya pas untuk ukuran wajik ketan ya. Kalau teman-teman punya selera manis yang berbeda, boleh ditambah atau dikurangi takaran gulanya. Kalau santannya sih saya rasa cairan santannya cukup, tapi kalau mau dikurang atau ditambah santan instannya juga sesuai selera. Ini dia hasilnya, dia nggak lembek, tekstur untuk wajik pas, dan bikinnya relatif gampang dan relatif singkat waktunya, nggak ngebayangin kayak bikin wajik gimana-gimana ya. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. Jangan lupa klik icon loncengnya biar dapat terus notifikasi resep-resep terbaru kita. See you next video. Bye-bye.